Oke, shalom buat undangan kami kelas 10. Kita lanjut pelajaran PKN kita hari ini. Nah, oke, kita masuk ke bab 3, kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita boleh buka buku kita halaman 75. Itu bisa kita lihat ada gambar gedung DPR, tempat bekerjanya perkumpulannya wakil rakyat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, itu dia tempat gedung kerjanya. Boleh kita lihat gambarnya di halaman 75. Nah, selanjutnya kita membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Artinya suprastruktur itu sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Nah, sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Nah, menurut Pamuji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Nah, artinya terorganisasi, tersistem dengan baik. Itu yang namanya suprastruktur. Nah, selanjutnya sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dalam beberapa unsur atau elemen. Nah, artinya ada unsur-unsur di persatuan tersebut. Nah, secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siasah, yang berarti strategi. Nah, di tengah politik itu, atau negara yang berpolitik, pasti ada namanya strategi politik. Nah, contohnya, ada beberapa partai yang akan mengikuti sebuah berjalannya demokrasi politik di tengah-tengah negara. Pasti ada strategi bagaimana untuk memenangkan sebuah kompetisi politik tersebut atau pemilihan tersebut. Ada juga beberapa pengertian sistem politik, diantaranya yang didefinisikan oleh beberapa tokoh. Contohnya David Easton menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi atau diabstrak dari seluruh perilaku sosial. Yang kedua, Robert A. Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antara manusia, dan yang kedua melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan atau aturan dan kewenangan. Artinya dari Robert A. Dahl ini ada aturan dan kewenangan dalam melakukan sistem politik. Nah, yang ketiga, Jack C. Plano mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan. Artinya di tengah-tengah politik itu ada sebuah keputusan-keputusan yang diambil. Nah, yang terakhir, Rusadi Kata Prawira berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam satu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Artinya ada sebuah sistem politik di tengah keluarga yang berjalan dalam struktur dan fungsi. Artinya ada, dan struktur dan fungsi itu berjalan di tengah politik menurut Rusadi Kata Prawira. Nah, dari berbagai rumusan di atas, secara umum sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara masyarakat, yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan fungsional di antara kegiatan pola politik tersebut. Nah, tadi dia suprastruktur. Nah, selanjutnya membahas tentang infrastruktur. Nah, infrastruktur politik adalah berkelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut beradaptasi secara aktif. Nah, pada dasarnya organisasinya
yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintah merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain, di setiap organisasi non pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Nah, contohnya yang pertama, partai politik, ya kan? Partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela. Artinya ada sekelompok orang yang membentuk sebuah organisasi menjadi sebuah partai politik untuk berjalannya demokrasi ini dengan baik. Nah, yang kedua, kelompok kepentingan interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Nah, kelompok ini kepentingannya bisa menghimpun atau mengeluarkan dana tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang misalnya berada di luar tugas partai politik. Nah, dia mendukung interest group ini. Nah, selanjutnya kelompok neutral atau pressure group, yang itu kelompok yang bertujuan mengupayakan untuk memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok-kelompok mereka. Artinya ini sama seperti oposisi. Nah, contohnya dia menekan, mengkritisi pemerintah itu apakah sudah berjalan dengan baik. Nah, artinya kita perlu untuk orang-orang yang seperti ini agar kita bisa mengevaluasi apa kekurangannya di tengah-tengah bangsa ini. Nah, yang selanjutnya terakhir adalah media komunikasi politik, yaitu sarana alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi. Contohnya seperti berita-berita. Nah, mereka memberitakan bagaimana politik Indonesia itu bisa berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan baik. Jadi kita masyarakat tahu melalui media-media komunikasi politik. Nah, selanjutnya lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga mulai dari tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan kedudukannya. Artinya itu sudah teratur dalam lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Nah, kekuatan infrastruktur politik tergolong dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, terus yang pertama MPR. Yang kedua DPR, perwakilan rakyat. 3 DPD. 4 presiden, wakil presiden. Nah, selanjutnya Mahkamah Konstitusi MK. 6 MK. 6 MK. 7 Komisi Yudisial. 8 Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ke-8 lembaga negara di atas ini merupakan kekuatan utama dalam struktur politik negara kita. Artinya yang 8 ini adalah kekuatan yang membuat politik ini bisa berjalan dengan baik. MPR ini Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ini, anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD pasal 2 ayat Undang-Undang 1945. Nah, MPR ini berjumlah 550 anggota dan DPD berjumlah 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. Nah, MPR adalah lembaga tinggi negara dan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan lembaga tertinggi negara. Nah, presiden dan wakil presiden ini dipilih secara langsung oleh rakyat. Artinya presiden
ini dan wakil presiden dipilih secara demokrasi ataupun secara langsung melalui sistem atau demokrasi politik atau pesta politik yang ada di Indonesia yang dilakukan sebanyak 5 kali dalam 5 tahun. Nah, DPR ini juga dipilih melalui pemilu, ya sama seperti presiden. Masa jabatannya juga 5 tahun. Oke. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Artinya setiap apa yang dilakukan lembaga pemerintahan ini laporan keuangannya ada pada BPK. Nah, MK atau Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi. Nah, konstitusi sendiri mengadili pada tingkat pertama dari undang-undang terhadap undang-undang RI tahun 1945. Nah, yang kedua memutuskan sengketa kewenangan atau lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang NKRI tahun 1945. Dan juga MK ini bisa memutuskan pembubaran partai politik. Jadi jika ada partai politik yang menyeleweng atau melakukan hal yang tidak baik, maka MK berhak membubarkan partai politik tersebut. Nah, yang ketujuh, Komisi Yudisial atau KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk presiden atas persetujuan DPR. Artinya, Komisi Yudisial ini dibentuk melalui musyawarah presiden dengan anggota DPR. Nah, Komisi Yudisial ini berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan perilaku hakim. Nah, yang terakhir perwakilan daerah. Nah, DPD merupakan bagian keanggotaan DPR yang dipilih melalui pemilu. Nah, itu pemilu yang dilakukan 5 tahun hanya sekali, sama seperti presiden tadi. Nah, DPD ini mewakili provinsi. Nah, anggota DPD ini berdomisili di daerah pemilihan. Nah, artinya ketika dia dipilih di Medan, maka dia harus berdomisili di Medan karena dia bekerja di Medan. Nah, kalau dia berdomisili di Bersagi, maka dia harus berdomisili di Bersagi. Contoh, DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Nah, DPD ini tugasnya adalah bagaimana melihat daerah tersebut, apakah ada kekurangan atau tidak, dia berhak mengajukan kepada pemerintah pusat. Ini. Oke. Nah, tata kelola pemerintah yang baik menurut World Bank atau good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi, dengan pasaran efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Nah, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir. Nah, dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur pokok. Yang pertama, unsur pemerintah yang dipercaya, dan yang kedua, unsur swasta wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik, dan yang ketiga, unsur warga masyarakat stakeholders. Nah, artinya adalah tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah bagaimana partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Nah, peran serta politik yang lazimnya disebut dengan partisipasi politik, ya kan? Nah, jadi yang warga negara harus mendukung penuh politik ini bisa berjalan secara demokrasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan nilai dan norma yang berlaku. Artinya ada aturan yang harus kita ikuti dalam berpartisipasi dalam politik tersebut. Nah, contohnya di lingkungan sekolah, setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung. Kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Contohnya pemilihan ketua OSIS. Yang kedua, pembuatan anggaran dasar anggaran rumah tangga OSIS. Yang ketiga, forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, itu adalah contoh demokrasi yang terjadi di sekolah. Nah, di lingkungan
lingkungan masyarakat, perilaku politik yang mencerminkan demokrasi langsung dapat ditampilkan warga melalui beberapa kegiatan sebagai contoh. Yang pertama, sebagai di lingkungan masyarakat ada namanya forum warga. Yang kedua, pemilihan RT, RW atau kepala desa atau kepala lingkungan. Nah, yang ketiga, pembuatan peraturan berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, LMD, dan lain sebagainya. Nah, di lingkungan negara yang kita lihat ada tiga. Yang pertama, pemilihan untuk pemilihan anggota legislatif dan presiden. Yang kedua, pemilihan kepala daerah atau pilkada. Yang ketiga, aksi demonstrasi yang tertib dan damai dan santun. Artinya ketika kamu ingin menyampaikan aspirasi kamu bisa melakukan demo namun dengan demo yang tertib. Artinya kamu sudah melaporkan bahwa kamu ingin memberikan kritik-kritik terhadap pemerintah. Nah, ketika kamu berdemo, contohnya kamu tidak boleh melakukan hal-hal yang anarkis. Artinya demo itu adalah satu penyampaian ketidakpuasan kita. Nah, jadi lakukan dengan hal-hal yang baik, orasi-orasi yang baik, tidak dengan kata-kata kasar dan perilaku yang kasar juga. Misalnya contohnya ada orang demo, mereka membakar ban, membuat kerusuhan, menghancurkan lingkungan sekitar tempat demo, membuang sampah sembarangan. Ini adalah aksi yang tidak tertib. Tapi jika kamu memberikan aspirasi kamu, menyampaikan apa pendapat kamu, apa kekurangan pemerintah, kamu bisa berikan apa solusi yang baik. Nah, itu adalah demonstrasi yang tertib. Nah, itu di lingkungan negara. Artinya negara kita ini adalah negara demokrasi. Setiap manusia punya hak asasi, ya kan? Jadi ketika kamu ingin menyampaikan apa pendapat kamu tentang negara ini, apa yang kurang ataupun apa yang perlu dikritisi, negara tidak bisa sewenang-wenang untuk menghukum kamu. Artinya ada aturan. Nah, karena kita sudah punya lembaga-lembaga yang terstruktur yang sudah dibentuk mulai dari atas sampai bawah. 8 tadi yang kita lihat. Nah, jadi yang mau kita bahas dan yang kita mengerti dari sini adalah bagaimana kewenangan lembaga itu bisa struktur dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, jadi itu untuk kesimpulan bab 3. Bapak harap semua dapat mengerti. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada Bapak secara langsung di Japri Bapak. Nah, untuk itu kita tutup pelajaran kita hari ini. Bapak mau katakan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah, selalu jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, ketika harus keluar terpaksa pakai masker, dan Bapak harap jika tidak terpaksa Bapak untuk tetap diam di rumah. Sekian pelajaran kita hari ini, Bapak ucapkan terima kasih.